Seorang ilmuwan Yahudi terkemuka menghabiskan separuh hidupnya mencari bukti sejarah. Namun ketika ia menemukan tembok misterius di pegunungan Kaukasus, semua keyakinannya runtuh. Apa yang ia temukan di balik tembok itu hingga membuatnya meninggalkan segalanya dan memeluk Islam. Di jantung kota tua Yerusalem, di antara dinding-dinding batu berusia ribuan tahun, berdirilah sebuah rumah sederhana yang tampak biasa dari luar, namun menyimpan dunia penuh pengetahuan di dalamnya. Rak-rak kayu tinggi menjulang, dipenuhi buku tua berbahasa Ibrani, Latin, Yunani, dan Arab. Di tengah ruangan itu duduk seorang pria berusia 50 tahun, rambutnya memutih di sisi, matanya tajam tapi teduh, Rabuh Anawir, seorang ilmuwan yang namanya dikenal luas di dunia akademik internasional. Rabuh adalah profesor arkeologi dan teologi di Universitas Ibrani Yerusalem. Ia telah menulis lebih dari 20 jurnal ilmiah tentang sejarah Timur Tengah, migrasi bangsa-bangsa kuno, dan situs-situs keagamaan yang masih menjadi misteri hingga kini. Dalam setiap kuliahnya, ia dikenal tegas, rasional, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang dianggap mistis oleh kebanyakan orang. Namun di balik ketegasan dan ketenarannya, Rabuh menyimpan sesuatu yang jarang diketahui orang. Sebuah rasa haus yang tidak pernah terpuaskan, haus akan kebenaran sejati. Sejak kecil, Rabuh tumbuh dalam keluarga Yahudi Ortodoks yang taat. Ayahnya, seorang rabi yang disegani di lingkungan Yerusalem Timur, mendidiknya dengan ketat dalam tradisi Taurat. Setiap pagi mereka berdoa bersama di sinagoga, mengenakan talit dan tefilin, mengucapkan ayat-ayat suci dalam bahasa Ibrani kuno. Ibunya, seorang perempuan lembut namun religius, selalu menekankan bahwa menjadi Yahudi bukan hanya soal darah dan keturunan, tapi juga soal tanggung jawab menjaga kemurnian iman. Di masa mudanya, Rabuh patuh. Ia belajar kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, bahkan menguasai bahasa Aram dan membaca naskah-naskah kuno yang hanya dimengerti segelintir orang. Tapi seiring bertambahnya usia, dunia akademik memperkenalkannya pada banyak hal yang mengguncang keyakinan lamanya. Ia mempelajari arkeologi Mesir, Babilonia, dan Persia, dan menemukan banyak hal dalam kitab suci yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Rasa ingin tahunya menjadi kutukan sekaligus anugerah. Ia bertanya pada para rabi senior tentang perbedaan antara catatan sejarah dan teks keagamaan. Namun seringkali ia hanya mendapat jawaban yang menggantung. Beberapa hal tidak perlu kau pertanyakan, Rabuh. Itu adalah rahasia Tuhan. Jawaban seperti itu tidak pernah memuaskannya. Ia ingin bukti. Ia ingin fakta. Ia ingin melihat kebenaran itu sendiri, bukan sekadar mempercayainya karena diwariskan. Pandangan skeptis mulai tumbuh di hatinya. Baginya, agama adalah sesuatu yang perlu diuji, bukan hanya diyakini. Ia membaca kitab-kitab agama lain, Kristen, Hindu, bahkan Islam, bukan untuk mencari hidayah, tetapi untuk memahami pola pikir peradaban manusia. Namun semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa kagum dan penasaran terhadap satu hal, Islam. Bukan karena ia tertarik pada dogma atau ritualnya, tapi karena kitab suci umat Islam, Al-Quran, kerap menyinggung hal-hal yang secara ilmiah bisa diuji. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang alam, sejarah, bahkan peristiwa masa lampau yang belum mampu dijelaskan sepenuhnya oleh sains modern. Meski begitu, Rabuh tetap berhati-hati. Dalam setiap diskusinya di universitas, ia selalu menekankan bahwa agama harus berdiri di bawah cahaya sains, bukan sebaliknya. Ia tidak ingin dianggap terpengaruh oleh keyakinan lain. Dunia akademik Israel terkenal keras terhadap ilmuwan yang terlihat menyimpang dari garis pemikiran nasionalis dan religius. Hari-harinya diisi dengan penelitian, menulis, dan mengajar. Ia lebih sering berinteraksi dengan naskah kuno daripada manusia. Kesendirian menjadi temannya, dan malam-malam panjang di laboratorium arkeologi menjadi kebiasaannya. Namun sejak beberapa tahun terakhir, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Mungkin karena usia, mungkin karena kehilangan. Setelah kematian istrinya, yang meninggal akibat komplikasi penyakit jantung, Rabuh mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Semua pengetahuan yang ia kumpulkan, semua penghargaan yang ia terima, tidak bisa mengisi ruang kosong dalam hatinya. Dalam kesepiannya, ia sering duduk di balkon rumahnya, memandangi kubah batu yang berkilau di bawah cahaya bulan. Di sana, ia melihat ratusan muslim sujud dalam diam, dengan gerakan yang begitu teratur dan khusyuk. Pemandangan itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang mereka rasakan ketika bersujud seperti itu? Mengapa mereka terlihat begitu damai? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengusik ketenangannya. Ia yang selama ini percaya bahwa kebenaran hanya milik logika,
mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Suatu malam, ia membuka kembali koleksi manuskrip kuno tentang peradaban-peradaban dunia. Di antara lembaran usang itu, matanya tertumbuk pada satu kisah yang sering dianggap mitos oleh banyak ilmuwan, kisah Zulkarnain dan tembok Yajuj-Majuj. Ia membaca tafsir, catatan sejarah, dan membandingkannya dengan sumber-sumber Yahudi kuno yang berbicara tentang bangsa liar di utara yang dikurung di balik gunung besi. Ada kesamaan yang mencolok. Rabuk menutup bukunya perlahan. Apakah mungkin kisah itu benar adanya? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, seorang ilmuwan besar Israel mulai mempertanyakan bukan hanya sejarah dunia, tapi juga sejarah imannya sendiri. Dan di malam sunyi itu, di bawah cahaya rembulan Yerusalem, sebuah perjalanan spiritual yang panjang baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, namun pikiran Rabuk Anawir tak pernah benar-benar tenang. Sejak malam ia menemukan kisah tentang Zulkarnain dan tembok Yajuj-Majuj, pikirannya seolah diseret ke dalam labirin misteri yang tak berujung. Ia merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang jauh di luar jangkauan akal, tapi sekaligus nyata dan menggugah. Sebagai ilmuwan, ia terbiasa menghadapi teka-teki sejarah. Namun kali ini berbeda. Kisah ini tidak hanya menggugah rasa ingin tahunya, tapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh jiwanya. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya yang penuh debu buku. Di hadapannya terbuka 3 kitab, Tanakh, kitab suci Yahudi, Septuaginta, terjemahan Yunani kuno, dan sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ketiganya berbicara dalam bahasa berbeda, namun anehnya, membawa cerita yang mirip, kisah tentang bangsa liar, buas, yang dikurung di balik sebuah tembok raksasa oleh seorang raja besar. Dalam literatur Yahudi, kisah itu muncul dalam bentuk samar. Disebutkan bahwa bangsa Gog dan Magog akan muncul di akhir zaman, membawa kehancuran bagi dunia. Di beberapa naskah apokrif kuno, bahkan disebut bahwa mereka dikurung di balik 2 gunung besi. Rabuk menelusuri catatan itu, menggarisbawahi kalimat demi kalimat, lalu berpaling ke terjemahan Al-Quran. Di sana, ia membaca. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi 94. Ia berhenti membaca. Ada sesuatu yang mengguncang dadanya. Deskripsi itu begitu spesifik, begitu detail, lebih dari yang pernah ia temukan dalam naskah manapun. Zulkarnain. Ia menggumamkan nama itu pelan. Dalam catatan sejarah Yahudi dan Yunani, tokoh ini tidak disebut secara langsung, namun banyak teori yang mengaitkannya dengan Alexander Agung atau Cyrus Agung, 2 tokoh besar yang pernah menaklukkan wilayah luas dari Persia hingga Mesir. Tapi kisah dalam Al-Quran terasa berbeda. Ia bukan hanya penakluk, melainkan seorang raja beriman, pembangun peradaban, pelindung umat manusia dari kebiadaban bangsa perusak. Ketertarikan Rabuk berubah menjadi obsesi. Ia menghabiskan minggu-minggu berikutnya di perpustakaan Universitas Ibrani dan Arsip Nasional Yerusalem. Ia menelusuri peta-peta kuno, manuskrip perjalanan, serta catatan ekspedisi Alexander. Ia menemukan beberapa peta yang menggambarkan wilayah gerbang besi di antara 2 gunung di Kaukasus, dekat perbatasan Georgia dan Azerbaijan. Di sanalah, menurut sebagian catatan kuno, bangsa liar itu dikurung. Apakah mungkin ini bukan sekadar legenda? Pikir Rabuk. Ia menempelkan jari ke peta usang yang menggambarkan 2 lembah sempit di pegunungan itu. Ada tanda bertuliskan, Caspian Gates, Gerbang Kaspia. Nama itu muncul pula dalam catatan sejarawan Yunani, Strabo dan Ptolemeus. Semakin ia menyelidiki, semakin kuat keyakinannya bahwa kisah itu memiliki dasar historis. Namun di sisi lain, hatinya resah. Ia tahu bahwa jika ia mulai mengaitkan kisah ini dengan sumber Islam, reputasinya bisa hancur. Di dunia akademik Israel, meneliti topik yang bersentuhan dengan Al-Quran bukan hanya dianggap aneh, tapi bisa dianggap pengkhianatan intelektual. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Malam-malam berikutnya ia habiskan tanpa tidur. Ia menumpuk dokumen, mencetak peta topografi, dan mencatat setiap kesamaan yang ia temukan. Dalam satu catatannya tertulis rapi, Taurat dan Al-Quran berbicara tentang bangsa yang sama, namun dengan 2 sudut pandang berbeda. Yang satu memberi peringatan, yang lain memberi penjelasan. Kalimat itu ia baca berulang-ulang. Dalam keheningan ruang kerjanya, Rabuk mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup di dunia yang memisahkan iman dari ilmu.
Ia selalu mencari Tuhan melalui mikroskop dan batu purba, padahal mungkin Tuhan selama ini berbicara lewat tanda-tanda yang tertulis di kitab-kitab yang diabaikannya. Suatu sore, seorang koleganya, Profesor Aaron Levin, datang berkunjung. Aaron menatap meja Rabuk yang penuh dengan kitab Arab dan catatan berbahasa Ibrani. "Rabuk, kau sedang meneliti apa sekarang?" tanyanya heran. Rabuk tersenyum samar. "Sesuatu yang lama sekali ingin aku pahami, tentang tembok, tentang sejarah manusia, dan mungkin tentang diriku sendiri." Aaron mengerutkan kening. "Kau tahu, penelitian seperti itu bisa membuatmu kehilangan dukungan dari dewan akademik." Rabuk menatapnya lama. "Jika aku kehilangan dukungan, biarlah. Aku hanya tak ingin kehilangan kebenaran." Malam itu, setelah temannya pergi, Rabuk berdiri di balkon rumahnya. Dari kejauhan, ia mendengar lantunan azan maghrib dari arah Masjid Al-Aqsa. Suara itu lembut, meresap, dan entah mengapa membuat dadanya bergetar. Ia menatap langit yang memerah, lalu menatap naskah yang masih terbuka di mejanya. Jika tembok itu benar-benar ada, gumamnya, maka mungkin kisah dalam Al-Quran bukan sekadar legenda. Mungkin ia adalah potongan sejarah yang selama ini kami abaikan. Malam semakin larut, tapi matanya tetap terjaga. Ia menuliskan satu kalimat terakhir dalam jurnal penelitiannya sebelum tidur. "Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus tahu apakah tembok itu nyata." Dan di sanalah, obsesi Rabuk berubah menjadi tekad. Sebuah keputusan yang akan membawanya pada perjalanan panjang, bukan hanya menembus batas sejarah, tapi juga batas keimanan yang selama ini mengurung dirinya sendiri. Udara musim dingin Yerusalem mulai menusuk tulang ketika Rabuk Anawir memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar membaca naskah di rumah. Obsesi tentang tembok misterius Zulkarnain kini berkembang menjadi sebuah proyek penelitian pribadi. Ia tahu, untuk menemukan kebenaran, ia harus menelusuri jejaknya di tempat-tempat yang menyimpan sejarah peradaban manusia: Vatikan, Yerusalem, dan Istanbul. Perpustakaan Vatikan. Perjalanannya dimulai dari Roma. Di balik tembok megah Vatikan, tersimpan ribuan manuskrip kuno dari berbagai zaman. Butuh izin khusus untuk bisa meneliti di sana. Namun reputasi akademiknya membuat pintu-pintu itu terbuka lebih mudah dari biasanya. Dengan sarung tangan putih, Rabuk membalik halaman demi halaman manuskrip berdebu, sebagian berbahasa Latin, sebagian dalam Yunani kuno. Ia mencari jejak kisah tentang bangsa liar yang dikurung di ujung dunia. Dalam salah satu naskah berjudul Chronicles of Alexander, yang disalin pada abad ke-9, ia menemukan kalimat samar. "Raja dari dua tanduk menutup jalan bangsa utara di antara dua gunung dengan dinding besi dan perunggu. Mereka akan terkurung hingga waktu yang telah ditetapkan." Rabuk tertegun. "Raja dari dua tanduk." Begitu terjemahannya. Ia langsung teringat pada ayat dalam Al-Quran tentang Zulkarnain, yang secara harfiah berarti, dia yang memiliki dua tanduk. Kesamaannya terlalu spesifik untuk diabaikan. Ia mencatat dengan rapi, mengambil foto mikrofilm, lalu menandai lokasi geografis yang disebut dalam naskah itu, antara gunung-gunung di utara Persia, dekat Laut Kaspia. Di malam-malam sunyi Roma, ia menatap salib besar di Basilika Santo Petrus dan bertanya dalam hati, mengapa kisah ini muncul di setiap peradaban, namun tak ada yang berani menelitinya dengan sungguh-sungguh. Kembali ke Yerusalem. Sekembalinya ke Israel, Rabuk melanjutkan pencarian di Perpustakaan Nasional Yerusalem. Ia meneliti peta-peta abad pertengahan dan dokumen Yahudi kuno seperti Sefer Yosipon dan Midrash Yalkut Shimoni. Dalam salah satu manuskrip Ibrani yang telah lapuk, ia menemukan deskripsi yang hampir identik. Gog dan Magog dikurung di antara pegunungan tinggi di utara, di balik dinding logam yang dibuat oleh tangan manusia, namun diperintah oleh Tuhan. Ia menggigit bibirnya pelan. Tangan kirinya bergetar saat menyalin kalimat itu ke buku catatan. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat rasa bahwa kisah Yajuj dan Majuj bukan sekadar simbol teologis, tapi catatan sejarah yang dilupakan. Rabuk mulai menyusun peta hipotesis. Sebuah garis besar wilayah yang menghubungkan Gunung Ararat di Turki Timur, Lembah Darial Gorge di Georgia, dan Laut Kaspia di timur. Di antara gunung-gunung itulah, banyak catatan kuno menyebut adanya gerbang besi, tembok besar yang kini mungkin telah tertimbun tanah dan batu selama ribuan tahun. Manuskrip Istanbul. Pencarian berikutnya membawanya ke Istanbul, kota di mana timur dan barat bertemu. Di sana, di dalam kompleks Topkapi Palace Museum, tersimpan ribuan manuskrip Islam klasik. Dengan bantuan penerjemah setempat, ia meneliti catatan-catatan perjalanan dari para sejarawan Muslim abad ke-10 hingga ke-14.
Dalam salah satu manuskrip karya Al-Idrisi, seorang ahli geografi Muslim, ia membaca, di utara Armenia, di antara dua gunung yang disebut Kaf, terdapat tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dari besi dan tembaga. Ia menutup jalan kaum perusak hingga akhir masa. Rabuf tak bisa menahan degup jantungnya. Ia menelusuri peta Al-Idrisi, dan mendapati bentuk pegunungan yang mirip dengan wilayah Kaukasus. Semua jejak yang ia temukan di Roma, Yerusalem, dan Istanbul mengarah ke satu tempat yang sama, antara Gunung Ararat dan Daryal Gorge. Ia menatap peta itu lama, lalu menulis catatan pribadi. Tidak ada kebetulan dalam ilmu pengetahuan. Jika tiga peradaban berbicara tentang satu tempat yang sama, maka pasti ada sesuatu yang nyata di sana. Pertentangan di dunia akademik. Namun, ketika ia mulai mempresentasikan temuannya di hadapan para kolega di Universitas Ibrani, ruangan itu dipenuhi senyum sinis dan cibiran halus. Rabuf, kata Profesor Aaron Levin, sahabat lamanya, kau benar-benar ingin mengorbankan reputasimu untuk legenda dari kitab suci Islam. Yang lain menimpali dengan tawa kecil. Apakah selanjutnya kau juga akan mencari bahtera Nuh di Gunung Ararat? Atau mungkin tongkat Musa di Sinai? Rabuf hanya diam. Ia tahu mereka tidak akan mengerti. Ia bukan lagi sekadar mencari artefak. Ia sedang mencari kebenaran yang lebih besar dari sekadar batu dan besi. Sains bukan untuk menertawakan legenda, jawabnya pelan tapi tegas. Sains adalah alat untuk menguji apakah legenda itu benar. Ruang rapat itu seketika hening. Ia melanjutkan, jika kebenaran itu ada, maka sains harus menemukannya. Jika tidak, setidaknya aku tahu bahwa aku telah mencari dengan jujur. Keyakinan yang makin menguat. Malam itu, Rabuf kembali ke kamarnya di Yerusalem. Ia memandangi semua catatan dan foto manuskrip yang kini menumpuk di mejanya. Peta-peta kuno, garis-garis pegunungan, dan deskripsi yang sama dari tiga peradaban berbeda kini berpadu menjadi satu kesimpulan yang tak bisa ia abaikan. Semua menunjuk ke arah Kaukasus. Ia menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan, mungkin inilah jalan yang harus kutempuh. Dan di antara cahaya lilin yang redup, Rabuf menuliskan kalimat terakhir dalam jurnal hariannya. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan tembok itu. Tapi aku tahu, setiap langkahku kini bukan hanya langkah seorang ilmuwan, tapi seorang pencari kebenaran. Langit Yerusalem tampak mendung ketika Rabuf Anawir mengetik proposal penelitiannya di ruang kerjanya yang sempit. Di layar laptopnya, judul besar terpampang jelas. Eksplorasi arkeologi dan geologi di wilayah Kaukasus. Analisis struktur logam purba antara Gunung Ararat dan Daryal Gorge. Bagi sebagian besar akademisi, itu hanyalah proyek penelitian biasa. Tapi bagi Rabuf, ini adalah perjalanan iman dan ilmu. Ia tahu, di balik istilah ilmiah yang ia tulis dengan rapi, tersembunyi satu tujuan besar yang tidak tercantum di dokumen resmi, menemukan tembok yang diyakini dibangun oleh Zulkarnain, sang raja beriman yang disebut dalam Al-Quran. Sebuah proposal yang berisiko. Selama berminggu-minggu, Rabuf bekerja tanpa lelah. Ia menulis setiap detail, latar belakang penelitian, hipotesis, metode, hingga potensi kontribusi terhadap studi sejarah kuno Timur Tengah. Namun di bagian akhir, ia menambahkan kalimat yang membuatnya ragu untuk menekan tombol send. Penelitian ini bertujuan menelusuri kemungkinan keberadaan struktur purba yang disebut dalam berbagai naskah lintas agama dan budaya, yang dalam Islam dikenal sebagai tembok Yajuj dan Majuj. Ia tahu kalimat itu bisa menimbulkan kontroversi, tapi jika ia menghapusnya, maka penelitian ini akan kehilangan ruhnya. Akhirnya, dengan napas panjang dan mata menatap layar yang redup, ia menekan tombol kirim. Proposal itu dikirim ke beberapa lembaga internasional, termasuk International Institute of Ancient Civilizations di London dan Middle Eastern Research Council di Ankara. Ia tak tahu apakah mereka akan menerima, tapi di lubuk hatinya, ia sudah siap menanggung risiko. Membentuk tim penjelajah. Beberapa minggu kemudian, jawaban yang ditunggu datang. Proposalnya diterima sebagian, bukan karena isinya, tapi karena reputasinya sebagai ilmuwan senior. Ia mendapat izin riset terbatas di wilayah Kaukasus Utara, dengan pendanaan parsial dari sebuah yayasan arkeologi independen di Eropa Timur. Langkah berikutnya adalah membentuk tim. Ia tahu, ekspedisi ini tak bisa dijalankan sendirian. Pertama, ia merekrut Dr. Helena Moser, ahli geologi asal Swiss yang pernah meneliti formasi batuan metalik di pegunungan Alpen. Helena dikenal skeptis, tapi jujur dan terbuka terhadap penemuan baru. Kedua, ia menghubungi Yusuf Al-Kazani,
seorang arkeolog muda muslim asal Turki yang juga berpengalaman dalam membaca manuskrip Arab klasik. Yusuflah yang nantinya akan menjadi penerjemah dan pemandu lokal di Kaukasus. Selain itu, ia menambahkan Elior Ben David, operator drone profesional yang mampu memetakan area pegunungan secara detail dari udara, serta 2 teknisi laboratorium untuk menganalisis sampel material di tempat. Tim kecil itu terdiri dari 5 orang. Namun dalam hati Rabub tahu, mereka bukan sekadar ilmuwan. Mereka akan menjadi saksi dari sesuatu yang mungkin melampaui logika manusia. Persiapan alat dan teknologi. 2 bulan penuh Rabub habiskan untuk mempersiapkan perlengkapan. Di ruang bawah tanah universitas, ia menguji X-ray fluorescence analyzer, alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan logam pada batu. Ia juga membeli carbon dating mini lab, sebuah sistem pengukur usia material purba. Helena mengusulkan penggunaan ground penetrating radar, GPR, untuk mendeteksi struktur logam di bawah tanah tanpa perlu menggali. Sementara Elior menyiapkan drone dengan sensor thermal dan lidar, agar dapat memetakan dinding besar yang mungkin tersembunyi di balik lapisan batu. Seperti ekspedisi NASA, hanya saja kali ini bukan ke Mars. Canda Elior saat mereka menyiapkan alat. Rabub tersenyum tipis. Mungkin lebih berbahaya dari itu, karena yang akan kita hadapi adalah sejarah dan keyakinan. Setiap malam, ia memeriksa ulang dokumen izin lintas batas dari Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Wilayah yang akan mereka jelajahi terletak di zona rawan, perbatasan antara 3 negara yang sering berselisih. Namun ia tak gentar. Dalam pikirannya hanya satu hal, kebenaran harus ditemukan, walau jalannya berliku. Penolakan seorang ibu. Namun di tengah kesibukan itu, ada satu suara yang mengguncang hatinya, suara ibunya. Perempuan renta itu tinggal sendirian di rumah kecil di Yerusalem Timur. Suatu sore, Rabub datang menjenguk dengan membawa kabar tentang ekspedisinya. "Ibu, aku akan berangkat ke utara, ke pegunungan Kaukasus. Ada sesuatu di sana yang harus kutemukan," ucapnya dengan lembut sambil menggenggam tangan ibunya yang keriput. Sang ibu memandangnya lama, matanya sayu tapi tajam. "Rabub, anakku, kau sudah memiliki segalanya, ilmu, nama, dan kehormatan. Untuk apa lagi kau mencari sesuatu yang bahkan tak diketahui manusia selama ribuan tahun?" Rabub terdiam. Ia tahu, penjelasan ilmiah tak akan cukup untuk meyakinkan ibunya. "Ibu," katanya pelan, "aku merasa ada sesuatu yang memanggilku, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi aku harus tahu." Wanita tua itu menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku takut, Rabub. Aku takut kau tidak akan kembali seperti dulu. Pencarian seperti ini terasa aneh di hatiku." Rabub merengkuh ibunya dalam pelukan. "Doakan saja aku, Bu. Aku tak mencari kekayaan atau ketenaran. Aku hanya ingin menemukan kebenaran." Ibunya memejamkan mata dan berbisik lirih. "Semoga Tuhan menjaga langkahmu. Tapi ingatlah, tidak semua yang kau cari di dunia ini layak untuk ditemukan." Kata-kata itu menancap dalam hati Rabub lebih dalam dari yang ia duga. Tapi tekadnya sudah bulat. Malam itu, di bawah sinar lampu meja, Rabub menatap tiket penerbangan ke Tbilisi yang tergeletak di tangannya. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar. Inilah awal perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar jendela, angin Yerusalem berhembus lembut. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya sebelum tidur. "Besok aku akan meninggalkan rumah sebagai ilmuwan. Mungkin aku akan kembali sebagai sesuatu yang lain." Pesawat kecil yang membawa Rabub Anawir dan timnya meluncur di atas langit Yerusalem sebelum fajar. Dari jendela, ia memandangi kota yang perlahan tertelan kabut pagi. Kubah emas Masjid Al-Aqsa berkilau samar di antara cahaya jingga matahari, seperti sebuah penanda spiritual yang diam-diam mengantar kepergiannya. Dalam hati, Rabub berbisik lirih, "Jika ini jalan yang benar, semoga engkau tunjukkan kebenarannya." Tujuan pertama mereka adalah Ankara, tempat mereka akan bertemu dengan beberapa rekan dari Lembaga Arkeologi Turki sebelum melanjutkan ke Tbilisi, ibu kota Georgia. Perjalanan panjang itu terasa ganjil bagi Rabub. Ia biasanya berangkat untuk penelitian dengan penuh semangat ilmiah. Namun kali ini, ada perasaan lain yang menyelinap, campuran antara harap, takut, dan rasa penasaran yang tak pernah sebesar ini sebelumnya. Dari Ankara ke Tbilisi. Di Ankara, mereka disambut dengan hangat oleh tim peneliti Turki yang membantu proses perizinan. Kota itu modern, penuh cahaya, namun tetap memelihara napas keislaman yang kuat. Azan terdengar dari menara-menara masjid setiap waktu sholat,
dan Rabub memperhatikan bagaimana orang-orang berhenti sejenak dari aktivitasnya untuk bersujud. Pemandangan itu entah mengapa membuat dadanya bergetar pelan. Di Yerusalem, ia sering mendengar azan, tapi tak pernah merasakannya sedekat ini, seperti panggilan yang menyentuh langsung ke dalam hati. Di sela-sela pertemuan administratif, Rabub bertemu langsung dengan Yusuf Al-Kazani, arkeolog muda yang sebelumnya ia rekrut lewat korespondensi. Wajah Yusuf bersih, sorot matanya tenang namun penuh semangat. Ia menyambut Rabub dengan senyum ramah dan ucapan salam. "Assalamualaikum, Profesor Rabuh. Akhirnya kita bertemu." Rabub mengangguk dengan canggung. Waalaikumsalam," balasnya pelan, meski lidahnya terasa kaku mengucapkan kata itu. Sejak pertemuan pertama itu, Yusuf menjadi sosok yang memancarkan ketenangan. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menenangkan. "Kau tahu," kata Yusuf saat mereka duduk di bandara menunggu penerbangan berikutnya ke Tbilisi, "wilayah Kaukasus bukan sekadar pegunungan. Di sana ada sejarah, ada jejak para nabi. Banyak orang percaya, di sanalah tembok yang dibangun Zulkarnain berada." Rabub menatapnya penuh minat. "Kau percaya kisah itu benar adanya?" Yusuf tersenyum kecil. "Sebagai Muslim, aku tidak hanya percaya karena logika, tapi karena keyakinan. Namun menariknya, sekarang seorang ilmuwan besar seperti Anda mencoba membuktikannya lewat sains." Rabub hanya diam, tapi kata-kata Yusuf menggema di pikirannya lama setelah itu. Menuju pegunungan Kaukasus. Setelah transit singkat, mereka tiba di Tbilisi, sebuah kota tua yang indah di tepi sungai Kura. Arsitektur Eropa Timur berpadu dengan budaya Timur Tengah. Dari sana, perjalanan darat dimulai, menembus jalan-jalan sempit dan berliku menuju utara, ke arah pegunungan Kaukasus yang menjulang gagah di Cakrawala. Truk kecil yang mereka sewa melaju pelan di jalan berbatu. Di kanan kiri terbentang lembah hijau dan sungai jernih yang berkelok. Semakin jauh mereka naik, udara menjadi dingin, kabut semakin tebal. Di desa-desa pegunungan, mereka bertemu dengan penduduk lokal, orang-orang sederhana yang memegang erat tradisi Islam. Para lelaki berjanggut putih menyambut tamu dengan roti hangat dan teh hitam, sementara anak-anak kecil mengucap salam setiap kali rombongan lewat. Rabub, yang selama ini terbiasa dengan dunia akademik yang dingin dan formal, merasa ada kehangatan yang aneh di tempat ini. Ia memperhatikan bagaimana mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi wajah mereka tenang, seolah tak pernah dikejar waktu. Di salah satu malam, mereka menginap di rumah seorang tetua desa bernama Imam Ghafur. Setelah makan malam sederhana, pria tua itu membaca beberapa ayat Al-Quran sebelum tidur. Suaranya serak tapi merdu, membuat suasana ruangan terasa hangat dan damai. Rabub duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan khusyuk. Setelah ayat terakhir dibacakan, ia bertanya pelan, "Apa yang tadi Anda baca, Tuan Imam?" Imam Ghafur tersenyum. "Itu surah Al-Kahfi, tentang Zulkarnain. Kisah tentang raja yang membangun tembok untuk menahan bangsa perusak. Kami sering membacanya setiap hari Jumat." Rabub menunduk. Ia tak menyangka akan mendengarnya di tempat terpencil seperti ini. Seolah dunia sedang berkonspirasi mempertemukannya dengan kisah itu di setiap langkah. Pelajaran dari Yusuf. Beberapa hari kemudian, perjalanan dilanjutkan. Di dalam mobil yang melaju pelan di jalan pegunungan, Yusuf duduk di samping Rabub sambil membuka mushaf kecil dari sakunya. "Profesor," katanya lembut, "izinkan saya membacakan ayat yang dulu membuat saya tertarik pada arkeologi." Ia membaca dalam bahasa Arab, suaranya jernih dan bergetar di udara dingin. Maka mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi 94. Rabub menatapnya lama. Ayat itu begitu jelas menggambarkan konstruksi fisik, seolah memang benar-benar terjadi. Yusuf mengangguk. "Bagi kami, itu bukan hanya sejarah, tapi juga tanda kebesaran Tuhan. Kadang, yang disebut mukjizat oleh agama bisa jadi bukti ilmiah yang menunggu untuk ditemukan." Rabub terdiam. Kata-kata Yusuf mengguncang hatinya lebih dalam daripada yang ia sadari. Selama ini ia berpikir bahwa iman dan sains berjalan di dua jalur berbeda. Tapi di hadapan pegunungan megah itu, dengan angin dingin yang meniup kabut putih di sekitar mereka, semua batas antara logika dan keyakinan terasa menipis. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah lembah besar yang disebut penduduk lokal sebagai Daryal Gorge. Di kejauhan, dua tebing batu raksasa berdiri seperti gerbang dunia purba.
Rabuk turun dari mobil, menatap panorama itu dengan mata yang bergetar. Hatinya berbisik lirih. Apakah disinilah awal dari kebenaran itu? Dan di tengah kesunyian pegunungan, suara Yusuf terdengar pelan namun dalam. Selamat datang, Profesor. Inilah tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju tembok Zulkarnain. Rabuk menatap lembah itu sekali lagi, dan entah mengapa, dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takjub dan takut dalam satu napas. Kabut tipis menari di udara pagi saat Rabuh Anawir dan timnya menuruni lereng batu menuju lembah yang disebut penduduk lokal sebagai Gerbang Besi. Suhu turun drastis, membuat embusan napas mereka terlihat seperti asap. Di depan, Yusuf Al-Kazani berjalan memimpin, membawa kompas dan peta kuno hasil terjemahan manuskrip Al-Idrisi yang selama ini mereka pelajari. Lembah itu terjepit di antara dua gunung raksasa. Tebingnya menjulang tinggi, keras, dan berwarna kehitaman, seolah terbakar ribuan tahun lalu. Angin berdesir membawa suara gemuruh samar, seperti desir besi tua yang bergetar di bawah tanah. Rabuk memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk. Tempat ini, gumamnya pelan, seperti keluar dari kisah kuno yang selama ini hanya kubaca dalam kitab. Yusuf menatapnya dengan tenang. Inilah yang oleh penduduk setempat disebut Darial Gorge, atau Gerbang Besi. Mereka percaya, disinilah Zulkarnain membangun temboknya. Penemuan struktur logam. Setelah mendirikan tenda utama, tim mulai melakukan survei geologis awal. Mereka menggunakan ground penetrating radar dan metal detektor untuk mendeteksi struktur bawah tanah. Sinyal pertama muncul hanya beberapa meter di depan tebing barat. Profesor, ada anomali besar di bawah permukaan ini, kata Dr. Karem, ahli geologi asal Ankara. Logam padat, dan kedalamannya tidak biasa. Struktur itu seperti dinding vertikal yang tertanam di bawah lapisan batu. Rabuh segera berlutut, menatap layar alat yang berkedip-kedip. Garis panjang tebal muncul di monitor, menandakan keberadaan sesuatu yang besar dan keras di bawah tanah. Coba gali perlahan di titik ini, perintahnya dengan suara bergetar. Mereka mulai menggali hati-hati. Lapisan demi lapisan tanah dan batu diangkat. Beberapa jam kemudian, ujung benda itu mulai terlihat. Permukaan logam berwarna kemerahan. Karatnya tebal. Tapi di baliknya tampak kilauan gelap seperti baja yang belum sepenuhnya termakan waktu. Rabuk mengusap debu dengan jari yang gemetar. Ini bukan batu. Ini besi. Ia mengetuk permukaan itu dengan palu kecil. Suaranya bergema nyaring dan dalam, seperti memukul lonceng raksasa di bawah tanah. Coba periksa komposisinya, katanya cepat. Dr. Karem mengaktifkan portable spektrometer, alat untuk mengukur unsur logam. Layar menampilkan hasil, Fe, besi 78%, Cu, tembaga 20%, sisanya unsur mineral minor. Yusuf yang berdiri di samping mereka menatap layar itu dengan mata membulat. Besi dan tembaga, persis seperti dalam ayat Al-Quran, katanya lirih. Rabuh menoleh cepat. Ayat apa maksudmu? Yusuf membuka mushaf kecil dari saku jaketnya dan membaca pelan. Suaranya bergetar oleh angin. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan puncak dua gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga, yang mendidih, agar aku tuangkan ke atasnya. Quran Surat Al-Kahfi 96. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin dan detak jantung yang terdengar. Semua anggota tim terdiam memandangi struktur raksasa itu. Rabuh merasa dunia seakan berhenti berputar. Ayat itu menggema di kepalanya, bersatu dengan bunyi gema palu yang masih terngiang di telinga. Ia menatap Yusuf lama, seolah mencari penjelasan rasional di balik keajaiban itu, namun tak ada lagi yang bisa dikatakan. Tembok raksasa yang terpendam. Penggalian berlanjut hingga sore hari. Setelah membersihkan area sekitar, tampaklah bagian dinding setinggi hampir 4 meter yang masih tertutup sebagian oleh batu dan tanah. Permukaannya halus, tapi sangat padat. Logam yang entah bagaimana bisa bertahan ribuan tahun tanpa hancur. Ini bukan buatan manusia modern, ujar Dr. Karem takjub. Teknik metalurginya tidak sesuai dengan zaman apapun yang kita kenal. Tak ada catatan sejarah yang menunjukkan kemampuan seperti ini di masa kuno. Rabuh menatap dinding itu dengan mata kosong, lalu melangkah mundur. Ia merasa seolah sedang berdiri di depan sesuatu yang melampaui batas pengetahuan manusia. Bisa jadi, katanya lirih,
Kita baru saja menemukan sisa dari tembok yang disebut dalam kitab suci. Yusuf menunduk. Mungkin bukan hanya sisa, Profesor. Mungkin ini benar-benar tembok itu. Getaran spiritual. Malam tiba. Api unggun menyala di antara tenda. Namun tak ada tawa seperti biasanya. Semua anggota tim larut dalam pikiran masing-masing. Rabuk duduk sendiri di tepi lembah, memandangi siluet dinding logam yang kini terlihat samar diterpa cahaya bulan. Ia merasa jantungnya berdegup cepat, seolah tubuhnya menyadari sesuatu yang belum bisa diungkapkan oleh pikirannya. Apa ini kebetulan? Gumamnya pelan. Ataukah memang aku dipanggil ke sini? Suara langkah lembut terdengar di belakang. Yusuf datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Rabuk tanpa bicara, hanya menatap langit penuh bintang. Profesor, katanya setelah lama diam, kadang Tuhan menampakkan tanda bukan untuk dibuktikan, tapi untuk disadari. Rabuk menoleh perlahan. Tanda? Ya, jawab Yusuf lembut. Tanda bahwa pengetahuan manusia terbatas, dan ada sesuatu yang lebih besar dari sains, yaitu kebenaran yang datang dari hati. Rabuk menunduk. Matanya terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak tahu harus menjawab dengan teori atau data. Yang ia rasakan hanyalah getaran di dada, campuran antara takjub, takut, dan damai yang aneh. Ia menatap kembali tembok besi yang menjulang diam di bawah sinar bulan, dan dalam hatinya muncul bisikan yang tak bisa ia tolak. Mungkin ini bukan hanya penemuan ilmiah, mungkin ini adalah panggilan iman. Pagi di lembah Kaukasus itu terasa begitu sunyi. Kabut menggantung rendah di antara 2 tebing, dan udara lembab membawa aroma logam berkarat dari struktur yang baru ditemukan semalam. Rabuk berdiri di depan tembok raksasa itu, matanya menatap lekat setiap lekukan permukaannya. Ia tahu, hari itu akan menjadi hari penentuan, hari ketika sains diuji oleh sesuatu yang selama ini dianggap hanya dongeng kitab suci. Timnya bekerja cepat, peralatan uji modern mereka sudah siap, bor kecil untuk mengambil sampel logam dan batu di sekitar tembok, wadah steril, serta alat dokumentasi beresolusi tinggi. Tapi ekspedisi ini harus dilakukan secara diam-diam. Pihak berwenang Georgia tidak mengizinkan penggalian besar di kawasan itu karena alasan konservasi sejarah dan keamanan. Maka, pengambilan sampel dilakukan dalam senyap, di bawah lindungan malam dan kabut tebal pagi. Pastikan tak ada yang melihat kita, bisik Rabuk kepada Yusuf dan Dr. Karem. Mereka mengangguk, lalu mulai menyiapkan peralatan. Operasi senyap di lembah besi. 3 orang itu bekerja nyaris tanpa suara. Yusuf menyorotkan lampu senter kecil ke titik di mana logam menonjol keluar dari tanah. Rabuk mengoperasikan bor mini, menekan perlahan hingga terdengar bunyi gesekan logam berat yang dalam, bukan seperti suara batu, tapi seperti sesuatu yang padat dan hidup. Dari lubang kecil itu, serpihan logam berwarna keperakan jatuh ke wadah. Rabuk mengambil beberapa sampel tanah di sekitar dinding, lalu menutupnya rapat dalam tabung laboratorium. Cukup, katanya tegas. Kita tidak boleh merusak lebih dari ini. Malam itu, mereka memindahkan sampel dengan hati-hati ke dalam kotak pendingin, dan Yusuf menulis label, Spesimen A, Metallic Wall, Daryal Gorge. Rabuk menatap label itu lama, menyadari betapa kecilnya benda itu dibandingkan maknanya. Mungkin inilah fragmen dari sesuatu yang akan mengubah pandangan dunia. Pengujian di laboratorium. Beberapa hari kemudian, sampel itu dikirim ke laboratorium independen di Ankara dan juga ke Universitas di Yerusalem, tanpa menyebutkan asalnya secara spesifik. Untuk menjaga netralitas hasil, Rabuk hanya menuliskan deskripsi sederhana, material logam kuno yang ditemukan di wilayah pegunungan Kaukasus. Ia menunggu dengan hati gelisah. Hari berganti minggu. Setiap malam, ia menatap peta dan catatannya sambil mengulang pertanyaan yang sama. Benarkah ini tembok Zulkarnain? Akhirnya, email pertama datang dari Ankara. Rabuk membukanya dengan tangan bergetar. Hasilnya membuatnya terpaku. Komposisi material: besi, Fe, 77,9%, tembaga, Cu, 20,5%, karbon, mangan, dan mineral minor lainnya. Metode konstruksi: lapisan besi ditempa dan dilelehkan, kemudian disegel dengan logam cair, indikasi proses metalurgi tingkat tinggi. Perkiraan usia berdasarkan analisis isotop, 2500-2700 tahun sebelum Masehi. Rabuk membaca ulang angka itu berulang kali. 2500 tahun. Angka itu persis berada dalam rentang masa hidup yang diduga bagi tokoh bernama Zulkarnain, yang oleh sebagian sejarawan dikaitkan dengan Alexander Agung atau sosok Raja Saleh sebelum zamannya.
Namun hasil paling mengejutkan adalah catatan tambahan dari analis material. Teknik penggabungan logam ini tidak sesuai dengan kemampuan metalurgi yang dikenal pada periode tersebut. Dinding logam ini menunjukkan sifat campuran yang hanya bisa dicapai dengan teknologi peleburan suhu tinggi, teknologi yang baru ditemukan manusia modern beberapa abad terakhir. Rabuk menjatuhkan diri ke kursi, terdiam lama. Di kepalanya bergema kata-kata Yusuf saat membaca ayat itu. Tiuplah api itu, hingga apabila besi itu telah menjadi merah seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga mendidih agar aku tuangkan ke atasnya. Tiba-tiba semua deskripsi dalam ayat itu terasa sangat ilmiah, sangat nyata, seolah Al-Quran bukan hanya kitab keagamaan, tapi juga catatan teknis dari sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kebenaran yang menggetarkan. Beberapa hari kemudian, hasil dari Yerusalem datang, dan hasilnya serupa. Laboratorium di sana bahkan menambahkan analisis radiometrik yang memperkuat temuan. Usia logam itu tidak mungkin lebih muda dari 2400 tahun. Tak ada satupun penjelasan logis bagaimana teknologi semacam itu bisa ada di masa lampau. Tidak ada tungku logam, tidak ada catatan smelter kuno di daerah itu. Semua teori runtuh di hadapan data yang begitu tegas. Rabuk menatap hasil cetakan laboratorium di tangannya. Matanya mulai basah. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Tapi semua data menunjuk pada satu kebenaran yang tak bisa kutolak. Yusuf yang duduk di depannya hanya menatap dengan penuh empati. Ia tidak berbicara apapun, hanya mengulurkan mushaf kecilnya kepada Rabuk. Profesor, katanya pelan, kadang, kebenaran ilmiah bukan untuk menentang wahyu, tapi untuk menegaskannya. Rabuk menerima mushaf itu. Jemarinya bergetar saat membuka halaman yang telah ditandai. Ia membaca ayat Al-Kahfi 97. Maka mereka, Yajuj dan Majuj, tidak dapat menembusnya dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Ia menatap tembok yang difoto dari lembah itu. Logam yang tidak bisa ditembus waktu, tidak dapat dilubangi oleh manusia, bahkan oleh ribuan tahun pelapukan. Tangannya menutup wajah. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh perlahan. Ia, seorang ilmuwan Yahudi yang hidup dalam dunia data dan bukti, kini harus mengakui bahwa kitab yang selama ini ia pandang skeptis telah lebih dulu mengetahui kebenaran yang baru ditemukannya. Kegelisahan di hati seorang pencari. Malam itu, Rabuk tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, menatap tumpukan hasil uji, foto tembok, dan lembar ayat yang kini tergeletak di samping laptopnya. Suara angin luar jendela terdengar seperti bisikan. Hatinya berdebar keras, bukan karena ketakutan, tapi karena kebingungan yang luar biasa. Apa artinya ini? Bisiknya pada diri sendiri. Apakah aku sedang menyentuh sesuatu yang bukan sekadar sejarah, tapi kebenaran ilahi? Di kejauhan, gema azan subuh terdengar dari masjid kecil di bawah bukit. Suara itu merayap lembut, menembus keheningan kamar, dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, Rabuk Anawir tidak menutup telinganya. Ia menatap keluar jendela, matahari pertama mulai menyapa lembah Kaukasus, dan di dadanya tumbuh sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Keyakinan bahwa apa yang ia temukan bukan sekadar artefak, tapi tanda dari Tuhan. Malam-malam di pegunungan Kaukasus kini terasa berbeda bagi Rabuk Anawir. Sejak hasil laboratorium itu keluar, pikirannya tak lagi tenang. Ia, seorang ilmuwan yang selama puluhan tahun meyakini bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan data dan logika, kini berhadapan dengan kenyataan yang menolak penjelasan rasional. Ia duduk di depan meja kayu kecil di dalam tenda. Di depannya terbuka dua kitab, Taurat peninggalan ayahnya dan terjemahan Al-Quran yang dipinjam dari Yusuf. Dua dunia kini terhampar di hadapannya, dunia lama yang ia warisi, dan dunia baru yang perlahan mengetuk hatinya. Pertanyaan yang tak dapat dijawab. Rabuk membuka Taurat, membaca kisah-kisah para nabi yang dulu selalu ia jadikan pedoman ilmiah. Musa, Daud, Sulaiman. Namun entah mengapa, malam itu hatinya terasa kosong. Kemudian ia membuka Al-Quran. Di halaman yang telah ditandai Yusuf, ia membaca ayat-ayat tentang Zulkarnain. Ayat-ayat itu tidak panjang, tapi setiap kata terasa begitu hidup, seolah berbicara langsung kepadanya, menjelaskan apa yang selama ini tak bisa dijawab oleh akal. Ia membaca dengan suara bergetar. Maka kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi 84. Lalu ia terdiam. Segala sesuatu, gumamnya. Apakah itu berarti ilmu? Atau kekuasaan? Atau kebenaran? Ia menunduk lama. Dalam hatinya, muncul rasa takut yang aneh.
Bukan takut karena ancaman, tapi karena kesadaran bahwa mungkin selama ini ia hidup dalam keangkuhan pengetahuan Yusuf dan pelajaran tentang tauhid. Keesokan harinya, Yusuf mendapati Rabub duduk sendirian di tepi sungai kecil yang mengalir di bawah lembah. Wajahnya letih, matanya merah. "Profesor," sapa Yusuf lembut, "Anda belum tidur?" Rabub menatapnya samar. "Aku tidak bisa tidur, Yusuf. Aku membaca kitabmu, Al-Quran. Semakin kubaca, semakin aku merasa seolah Tuhan berbicara langsung padaku." Yusuf tersenyum pelan. Ia duduk di samping Rabub. Itulah keindahan wahyu. Ia tidak berdebat, tapi menyentuh hati. Rabub menarik napas panjang. "Aku telah menghabiskan hidup mempelajari kitabku sendiri, Taurat. Tapi selalu ada celah, sesuatu yang terasa hilang. Dan kini, aku menemukan jawaban di kitab yang dulu aku anggap milik orang lain." Yusuf menatapnya dalam. "Taurat dan Al-Quran datang dari sumber yang sama, Profesor. Hanya saja, banyak manusia yang lupa bahwa kebenaran tidak terbagi. Tuhan itu satu. Itulah tauhid, inti dari semua risalah para nabi." Rabub menatap aliran air yang berkilau di bawah sinar matahari. Tauhid, satu Tuhan, tanpa sekutu. Tapi mengapa begitu sulit bagi manusia untuk menerima kesederhanaan itu? Yusuf tersenyum tipis. Karena manusia lebih mudah percaya pada simbol dan ritual, daripada kebenaran yang murni. Sementara tauhid bukan hanya keyakinan di kepala, tapi penyerahan total di hati. Kata-kata itu menembus batin Rabub seperti cahaya lembut yang perlahan menghangatkan sesuatu yang lama beku. Ia tak lagi berbicara. Ia hanya menunduk. Merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kerendahan hati. Mimpi di antara dua dunia. Malam itu, setelah berhari-hari tanpa istirahat yang cukup, Rabub akhirnya tertidur. Namun tidurnya bukanlah ketenangan. Ia bermimpi, mimpi yang begitu nyata hingga ia bisa merasakan angin dan cahaya di dalamnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tanah luas berwarna merah bata. Langit berwarna keemasan, dan di kejauhan, dua gunung menjulang tinggi dengan lembah di tengahnya. Suara dentuman logam bergema dari segala arah. Lalu ia melihat seorang sosok berpakaian besi. Wajahnya bersinar seperti matahari. Di tangannya tergenggam palu besar yang menyala, memukul potongan logam raksasa yang disusun di antara dua gunung itu. Setiap pukulan menimbulkan kilatan cahaya, dan udara bergetar hebat. Dari arah lain datang suara manusia berteriak-teriak ketakutan. Rabub menoleh, melihat ribuan makhluk aneh berusaha mendaki tebing. Namun dinding logam yang dibangun sosok itu terus meninggi, menutup jalan mereka. Tiba-tiba sosok berpakaian besi itu menoleh kepadanya. Matanya penuh wibawa, tapi lembut. Bibirnya bergerak, dan suara yang dalam menggema di seluruh lembah. "Aku melakukan ini atas perintah Tuhanku, bukan karena kekuatanku." Cahaya semakin terang. Rabub menutup mata, dan dalam sekejap, ia terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia memandang ke sekeliling, tenda masih gelap, semua orang tertidur. Tapi hatinya seperti baru saja disentuh oleh sesuatu yang suci, tanda yang tak bisa diabaikan. Pagi berikutnya, Yusuf melihat Rabub duduk termenung di luar tenda, memandangi matahari terbit dari balik gunung. "Profesor," sapa Yusuf, "ada apa?" Rabub menoleh perlahan. "Aku bermimpi, Yusuf, tentang seorang pria berpakaian besi, membangun tembok dengan cahaya di sekelilingnya. Ia berkata bahwa semua itu dilakukan atas perintah Tuhan." Yusuf menatapnya dengan takjub. "Itu bukan sekadar mimpi, Profesor. Itu adalah tanda." "Tanda?" "Ya," jawab Yusuf lirih. "Tuhan sedang berbicara padamu dengan cara yang hanya bisa kau mengerti." Rabub menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu hanyalah, hatinya kini tak lagi sama. Semua keyakinan ilmiah yang dulu ia pegang teguh mulai runtuh, digantikan oleh rasa yang lebih dalam, rasa takjub dan rindu untuk mengenal Tuhan yang sejati. Malam berikutnya, sebelum tidur, Rabub membuka Al-Quran sekali lagi. Ia membaca ayat yang sebelumnya hanya ia baca sekilas. Dan mereka tidak dapat menembusnya, dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Ia menutup kitab itu perlahan, menatap langit pegunungan yang penuh bintang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "jika Engkau memang satu, dan Engkaulah kebenaran yang selama ini kucari,
maka tunjukkanlah jalan MU padaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rabuh Anawir berdoa bukan sebagai ilmuwan, tapi sebagai seorang manusia yang benar-benar mencari Tuhannya. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari pegunungan Kaukasus, Rabuh Anawir duduk di ruang kerjanya di Universitas Ibrani Yerusalem. Di depan layar komputer, laporan hasil ekspedisi yang ia susun dengan penuh ketelitian terpampang rapi. File itu berisi temuan material tembok logam, hasil uji karbon, peta geologis, serta foto udara yang diambil dengan drone. Semuanya menunjukkan satu hal. Struktur itu benar-benar ada dan berusia lebih dari 2 milenium. Rabuh tahu betul apa arti laporan ini. Jika dipublikasikan, ia akan menggemparkan dunia ilmiah dan keagamaan sekaligus. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang samar. Bukan takut akan kesalahan ilmiah, melainkan reaksi dari mereka yang tidak siap menerima kebenaran. Penolakan dari akademi. 2 minggu kemudian, ia mempresentasikan temuannya di depan Dewan Ilmiah Universitas. Ruangan besar itu penuh dengan rekan-rekan profesor, beberapa pejabat Kementerian Kebudayaan, dan media ilmiah Israel. Rabuh berbicara dengan nada tenang namun tegas, menampilkan foto-foto tembok besi yang ia temukan di lembah Daryal. Bahan logam ini, jelasnya, memiliki komposisi besi dan tembaga yang tidak sesuai dengan teknologi manusia 2500 tahun lalu. Namun, teks-teks kuno, baik Yahudi, Kristen, maupun Islam, menyebutkan seorang tokoh bernama Zulkarnain yang membangun penghalang bagi bangsa Yajuj dan Majuj. Saya percaya, inilah tembok yang dimaksud. Hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya tatapan kosong dan bisik-bisik. Seorang profesor tua dari barisan depan mengangkat tangan. Profesor Rabuh, katanya dingin. Anda sadar apa yang Anda katakan? Anda menghubungkan temuan arkeologi dengan mitos Islam? Ini tidak ilmiah. Rabuh menatapnya tenang. Saya tidak membicarakan agama. Saya membicarakan fakta. Dan fakta ini kebetulan selaras dengan narasi yang ada dalam Al-Quran. Justru itu masalahnya, bentak profesor lain. Anda telah mengaburkan batas antara sains dan teologi. Kami tidak bisa membiarkan universitas menjadi panggung bagi keyakinan agama. Seisi ruangan menjadi gaduh. Rabuh hanya diam. Ia tahu, pertahanannya sedang diuji. Setelah rapat itu, surat resmi datang. Laporannya ditolak dan tidak akan diterbitkan di jurnal manapun dengan alasan tidak memenuhi standar metodologi ilmiah. Tuduhan dan fitnah. Kabar penolakannya menyebar cepat. Beberapa media kampus menulis bahwa Rabuh Anawir telah kehilangan objektivitas ilmiah karena pengaruh kepercayaan asing. Seorang koleganya, Profesor Eli Benzion, bahkan menulis artikel sindiran. Ketika ilmuwan mulai mencari Tuhan dalam batu dan besi, maka sains telah mati. Awalnya Rabuh mencoba mengabaikan, tapi tekanan semakin kuat. Ia mendapat panggilan dari Kementerian Riset Israel. Di ruangan berlapis marmer dingin itu, 2 pejabat senior duduk di hadapannya. Profesor Rabuh, kata salah satunya dengan nada datar, penelitian Anda dianggap sensitif. Ada pihak-pihak yang menilai temuan itu bisa menimbulkan konflik keagamaan. Kami minta Anda menghentikan publikasi dan menyerahkan semua data kepada pemerintah. Rabuh mengernyit. Dengan segala hormat, saya tidak bisa. Data ini adalah hasil ilmiah. Dunia berhak tahu. Pejabat itu menatapnya tajam. Kami memperingatkan Anda. Jika Anda tetap melawan, kami akan menutup semua akses riset Anda. Karir Anda bisa berakhir. Rabuh terdiam. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Suara hati yang tak bisa dibungkam. Malam itu ia kembali ke rumah ibunya di Yerusalem Lama. Rumah tua itu masih sama. Sederhana, penuh aroma dupa dan kitab-kitab tua. Ibunya menatapnya dengan cemas. Anakku, katanya dengan suara bergetar, aku mendengar kabar buruk. Mereka bilang kau mengucapkan hal-hal yang mendukung kitab lain, kitab orang Muslim. Rabuh memejamkan mata. Ibu, aku tidak mendukung siapapun. Aku hanya menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata tidak seperti yang selama ini kita pahami. Sang ibu menitikkan air mata. Jangan bermain dengan hal-hal suci. Rabuh, kau tahu apa yang bisa terjadi. Rabuh menggenggam tangan ibunya. Ibu, bukankah kita diajarkan untuk mencari kebenaran? Aku hanya melanjutkan pencarian itu. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Rabuh berdiri di balkon menatap kota Yerusalem yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia sadar, ia sedang melawan bukan hanya sistem,
tapi keyakinan yang telah mengakar berabad-abad. Namun di hatinya, ada ketenangan baru. Setiap kali ia membaca kembali hasil penelitiannya dan mencocokkannya dengan ayat Al-Quran, sesuatu dalam dirinya berkata, ini bukan kebetulan. Kebenaran yang harus disampaikan. Beberapa minggu kemudian, meski semua jalur resmi tertutup, Rabub memutuskan untuk menyampaikan hasil temuannya melalui cara lain. Ia mengunggah laporan lengkapnya ke sebuah situs jurnal independen luar negeri, disertai foto-foto dan peta digital. Dalam artikelnya ia menulis, sains tidak boleh tunduk pada dogma, bahkan jika dogma itu datang dari kaum ilmuwan sendiri. Bila fakta menunjukkan kebenaran yang mendekatkan manusia kepada Tuhan, maka menolaknya berarti menolak kebenaran itu sendiri. Artikel itu menyebar luas di dunia maya. Beberapa komunitas ilmuwan alternatif memujinya sebagai keberanian luar biasa. Tapi di sisi lain, media Israel menuduhnya sebagai pengkhianat akademik. Email ancaman datang setiap hari, bahkan rumahnya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Namun Rabub tidak mundur. Ia tahu, apapun yang terjadi, kebenaran harus tetap disuarakan. Di dalam jurnal pribadinya, ia menulis kalimat yang kelak menjadi titik balik hidupnya. Aku telah menemukan tembok itu. Tapi lebih dari itu, aku menemukan tembok yang lebih besar. Tembok dalam diriku sendiri, antara ilmu dan iman. Dan kini, tembok itu mulai runtuh. Langit Yerusalem malam itu tampak muram, diselimuti awan hitam dan hujan gerimis yang turun perlahan. Rabub Anawir berdiri di tepi jendela kamarnya, menatap keluar dengan mata kosong. Ia baru saja kehilangan segalanya, reputasi, pekerjaan, bahkan rasa aman. Di universitas, namanya dicoret dari daftar dosen tetap. Rekan-rekannya tak lagi menyapa. Surat panggilan dari lembaga keamanan datang hampir setiap hari. Ia, yang dulu dielu-elukan sebagai ilmuwan besar, kini dicap sebagai pengkhianat, bukan karena ia berbohong, tetapi karena ia berkata benar, melarikan diri dari kekacauan. Suatu malam, dengan membawa tas kecil berisi pakaian, buku catatan, dan salinan Al-Quran terjemahan yang diberikan Yusuf, Rabub meninggalkan Yerusalem. Ia menumpang pesawat menuju Tbilisi, lalu melanjutkan perjalanan darat menuju sebuah desa kecil di lereng Kaukasus. Desa itu, menurut surat yang dikirim Yusuf, adalah tempat ia kini menetap sebagai guru agama. Perjalanan panjang itu terasa seperti ziarah batin. Di setiap kilometer yang ia tempuh, ia meninggalkan sedikit demi sedikit beban dunia lamanya, gelar, status, dan ego yang dulu ia banggakan. Saat mobil tuanya melewati jalan berbatu menuju desa, kabut tipis turun dari pegunungan. Di kejauhan, tampak atap masjid kecil berwarna putih, berdiri tenang di antara pepohonan pinus. Suara azan maghrib mengalun lembut, menembus kabut, menggema ke seluruh lembah. Hati Rabub bergetar. Ia belum pernah merasakan ketenangan dari suara panggilan ibadah seperti itu. Bukan seperti lonceng gereja yang megah, atau lantunan doa sinagoga yang keras, tapi lembut, menyentuh sesuatu yang paling dalam dari dirinya. Pertemuan di masjid. Yusuf menyambutnya dengan pelukan hangat. Lelaki muda itu kini tampak lebih dewasa, berjanggut tipis dan berwajah teduh. Profesor, akhirnya Anda datang juga, katanya lembut. Jangan panggil aku profesor, jawab Rabub lirih. Aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Yusuf tersenyum. Tidak, justru sekarang Anda mulai menjadi seseorang yang sejati. Mereka berjalan bersama menuju masjid kecil di tengah desa. Bangunannya sederhana, dindingnya dari batu, lantainya dari tanah padat, tapi di dalamnya terasa damai. Imam tua yang berjubah putih menyalami Rabub dengan penuh hormat, tanpa banyak tanya. Malam itu, di dalam masjid yang diterangi lampu minyak, Rabub duduk di sudut, mendengarkan lantunan Al-Quran dari imam. Suaranya lembut, bergetar, dan penuh penghayatan. Surah yang dibacakan adalah Al-Kahfi, surah yang menceritakan tentang pemuda beriman, kisah perjalanan Musa dan Khidir, serta kisah Zulkarnain dan tembok Yajuj-Majuj. Ketika ayat-ayat itu mengalun, Rabub menatap ke arah imam dengan mata yang membesar. Ia mengenali kalimat-kalimat itu, ayat yang dulu ia baca berulang kali di tenda ekspedisi, ayat yang mengguncang jiwanya di pegunungan besi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu membuat kerusakan di muka bumi." Quran Surat Al-Kahfi 93-94. Suara imam terus bergetar, mengisi ruangan kecil itu dengan keagungan yang tak terlukiskan.
Dan ketika sampai pada ayat terakhir tentang tembok itu, air mata Rabuk menetes tanpa bisa ditahan. Maka mereka tidak dapat menembusnya, dan mereka tidak dapat melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi 97. Tangis seorang pencari. Tangis Rabuk pecah. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Seluruh perjalanan hidupnya, dari laboratorium, perpustakaan, lembah besi, hingga ruang-ruang sidang universitas, seolah terputar di hadapannya. Semua pencarian ilmiahnya ternyata hanyalah jalan panjang untuk membawanya ke titik ini. Bersujud di tanah, mendengarkan kalam Tuhan. Imam menghentikan bacaannya. Suasana hening. Yusuf mendekatinya dan menepuk bahunya pelan. "Profesor, apakah Anda baik-baik saja?" Rabuk menggeleng. Matanya basah. "Tidak, Yusuf. Aku tidak baik. Aku malu. Selama ini aku mengaku mencari kebenaran, tapi yang kulakukan hanyalah menolak tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan padaku." Yusuf tersenyum. Matanya ikut berkaca. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan cahaya. "Profesor, Tuhan menuntun siapapun yang Ia kehendaki." Rabuk menatapnya lama. Aku ingin mengenal Tuhan yang kau sembah, Yusuf. Tuhan yang disebut dalam ayat-ayat itu. Tuhan yang mengutus Zulkarnain." Yusuf menatap Imam, yang kemudian mendekat dengan langkah pelan. "Kalau begitu, ucapkanlah dengan hatimu, bukan hanya dengan lidahmu." Malam syahadat. Malam itu, di masjid kecil di lereng gunung, di bawah langit Kaukasus yang bertabur bintang, Rabuk Anawir menundukkan kepala. Yusuf berdiri di sampingnya, Imam di depan mereka. Dengan suara bergetar, ia mengulang kalimat yang diajarkan Imam. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mengulanginya lagi, kali ini dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar ucapan, tapi pengakuan total dari seluruh dirinya. Masjid itu seolah dipenuhi cahaya yang lembut. Yusuf memeluknya, sementara Imam meneteskan air mata haru. "Mulai malam ini," kata Imam dengan suara lembut, "kau bukan lagi hanya seorang ilmuwan, tapi seorang mukmin, seorang yang beriman." Rabuk menatap langit-langit masjid. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan mutlak. Bukan karena ia telah menemukan tembok Zulkarnain, bukan karena ia membuktikan teori besar, tapi karena ia akhirnya menemukan Tuhan yang selama ini ia cari, bukan di antara batu dan logam, tapi di dalam hatinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis dalam buku catatannya, "Selama ini aku mencari bukti tentang Zulkarnain, tapi yang kutemukan adalah diriku sendiri. Ilmu menuntunku ke pintu, namun imanlah yang membukanya." Pagi pertama setelah ia mengucapkan syahadat, udara di lereng Kaukasus terasa lebih segar dari biasanya. Embun menempel di rumput, burung-burung kecil berkicau di pepohonan pinus, dan cahaya matahari menyelinap perlahan ke celah jendela masjid tempat ia bermalam. Rabuk, atau kini, sebagaimana ia ingin disebut, Rabi Anwar, duduk bersila di sajadah sederhana. Di hadapannya terbuka mushaf Al-Quran dan sebuah buku catatan tua. Ia menatap huruf-huruf Arab itu dengan penuh rasa takjub. Huruf-huruf yang dulu asing dan misterius, kini terasa akrab dan hidup. Ia mencoba melafalkan perlahan ayat pertama dari surah Al-Fatihah yang diajarkan Yusuf malam sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara itu bergetar, tidak sempurna, tapi tulus. Dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang membaca teks kuno untuk diteliti, melainkan sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Nama baru, hidup baru. Beberapa hari setelah keislamannya, imam desa menyarankan agar ia mengambil nama baru. Nama bukan sekadar panggilan, kata sang imam lembut, tapi doa dan arah hidup. Setelah merenung lama, Rabuk berkata pelan, "Jika diperkenankan, aku ingin dipanggil Rabi Anwar, artinya, cahaya dari Tuhan." Yusuf tersenyum haru. "Nama yang indah, Profesor." "Bukan lagi Profesor," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Sekarang aku hanya seorang hamba yang sedang belajar mengenal Tuhannya." Sejak hari itu, penduduk desa mengenalnya sebagai Rabi Anwar, pria asing dari Yerusalem yang datang membawa ilmu, tapi menemukan iman. Mereka menghormatinya dengan tulus, bukan karena gelarnya, melainkan karena kerendahan hatinya. Belajar dari awal. Hari-harinya kini sederhana. Setiap subuh, ia datang ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran dengan Yusuf dan Imam. Suaranya sering terbata, lidahnya kaku, namun semangatnya tak pernah padam.
Kadang ia tertawa kecil saat salah melafalkan huruf, dan Yusuf menepuk bahunya. Perlahan saja, Rabi, Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Di siang hari, ia membantu anak-anak desa belajar menulis dan menggambar peta. Ia mengajarkan mereka tentang sejarah dunia, tentang bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya menuntun manusia mengenal Sang Pencipta, bukan menjauh darinya. Lihatlah bintang-bintang, katanya suatu sore kepada murid-murid kecil itu. Ilmu astronomi tidak mengurangi keagungan Tuhan, justru memperlihatkan betapa teraturnya ciptaannya. Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar. Malam hari, ia menulis. Di bawah cahaya lampu minyak, tangannya bergerak perlahan di atas kertas lusuh. Ia menulis buku yang kelak menjadi karya terakhirnya, Tembok Zulkarnain dan Kebenaran yang Tersembunyi. Menulis dari kedalaman jiwa, buku itu bukan sekadar laporan ilmiah, tetapi perjalanan spiritual. Dalam setiap babnya, Rabi Anwar menulis dengan gaya yang jujur dan reflektif. Aku menemukan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, tapi aku juga menemukan tembok dalam diriku sendiri. Tembok kesombongan, tembok ilmu yang buta akan makna. Hanya dengan iman, tembok itu runtuh. Ia menulis tentang pertemuannya dengan Yusuf, tentang mimpi melihat sosok berpakaian besi, tentang tembok besi yang benar-benar ada di lembah Kaukasus. Tapi di atas semua itu, ia menulis tentang perjalanan dari gelap menuju cahaya. Kadang air matanya menetes di atas halaman saat menulis ayat yang dulu mengubah hidupnya. Maka mereka tidak dapat menembusnya dan tidak dapat melubanginya. Ia tersenyum setiap kali membaca kalimat itu. Kini ia tahu, ayat itu bukan hanya tentang tembok fisik, tapi juga tembok hati manusia. Ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan damai. Tak ada lagi hiruk-pikuk debat akademis. Tak ada tekanan politik, tak ada ambisi. Setiap sujud, ia merasakan kedekatan yang tidak pernah ia alami dalam doa-doa lamanya dulu. Kadang ia duduk lama di serambi masjid setelah salat Isya, menatap bintang-bintang di langit Kaukasus. Ia teringat masa lalunya, namun kali ini tanpa penyesalan. Hanya rasa syukur yang mendalam. Yusuf, katanya suatu malam, aku menghabiskan separuh hidupku mencari bukti tentang Tuhan. Tapi yang kutemukan justru diriku sendiri yang tersesat. Kini aku tak perlu bukti lagi. Cukup satu ayat, dan hatiku sudah yakin. Yusuf tersenyum. Tanda-tanda Tuhan memang bukan hanya di langit dan bumi, tapi juga di hati manusia yang mau mendengarnya. Rabi Anwar mengangguk pelan. Dulu aku berpikir ilmu adalah cahaya. Sekarang aku tahu, cahaya sejati hanyalah dari Allah. Buku yang menyebar diam-diam. Beberapa bulan kemudian, naskah bukunya selesai. Ia tidak bermaksud menjadikannya terkenal. Ia hanya ingin menuliskan apa yang telah ia alami. Namun Yusuf, yang diam-diam mengirimkan salinannya ke penerbit kecil di Istanbul, membuat buku itu akhirnya menyebar. Orang-orang membacanya dengan takjub. Bukan hanya karena temuan ilmiahnya, tetapi karena kejujuran hatinya. Buku itu menjadi saksi perjalanan seorang ilmuwan Yahudi yang menemukan Islam melalui sains, dan menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, Rabi Anwar menulis kalimat terakhir dalam buku hariannya. Dulu aku mencari tembok yang menahan kejahatan dunia, kini aku tahu bahwa tembok itu adalah iman. Selama manusia menjaga imannya, Yajuj dan Majuj tidak akan mampu menembusnya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu mengambil wudhu. Dengan langkah tenang, ia menuju masjid kecil tempat ia pertama kali sujud kepada Tuhannya. Suara azan subuh menggema lembut, mengiringinya dalam kedamaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Suatu pagi di musim semi, Yusuf datang tergesa-gesa ke rumah Rabi Anwar dengan wajah berseri. Ia membawa beberapa lembar koran internasional yang masih hangat dari percetakan. Di halaman depan salah satu koran besar tertulis dengan huruf besar, "Gempar, ilmuwan Yahudi masuk Islam usai temukan tembok Zulkarnain." Rabi Anwar memandangi tulisan itu lama, seolah tak percaya. Di bawah judul itu, terpampang foto dirinya, diambil bertahun-tahun lalu saat masih menjadi profesor arkeologi di Universitas Ibrani Yerusalem. Wajahnya tampak lebih muda, mengenakan jas dan kacamata ilmuwan. Di sampingnya, terdapat foto tembok logam raksasa yang dulu ia temukan di lembah Kaukasus. Yusuf tersenyum bangga. Berita ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Ustaz Rabi, media dari Eropa, Amerika, sampai Asia memberitakannya. Rabi Anwar menunduk. Matanya lembut tapi penuh kehati-hatian. Aku tidak pernah berniat mencari ketenaran, Yusuf. Aku hanya menulis kisah hidupku.
Benar, jawab Yusuf. Tapi tampaknya Tuhan menghendaki agar kisahmu menjadi pelajaran bagi banyak orang. Media dunia terbelah. Dalam waktu beberapa hari, berita itu menjadi topik utama di televisi, situs berita, dan forum akademik internasional. Ada yang memujinya sebagai momen bersejarah dalam hubungan antara sains dan iman. Ada pula yang menuduhnya sebagai propaganda religius yang tidak berdasar. Stasiun berita BBC, Al Jazeera, dan CNN menyiarkan laporan panjang tentang ilmuwan Yahudi yang menemukan tembok Zulkarnain. Dalam salah satu wawancara, seorang arkeolog asal Inggris berkata, "Jika laporan ini benar, maka kita harus meninjau ulang sejarah peradaban kuno di Asia Tengah." Penemuan tembok logam berusia ribuan tahun dengan teknologi tak dikenal bisa mengubah pandangan kita tentang masa lalu. Namun di sisi lain, seorang profesor teologi dari Tel Aviv menolak keras. Rabbi Anwar telah mengkhianati dunia ilmiah. Ia mengaitkan bukti arkeologi dengan kitab agama, sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Ini bukan penelitian, ini fanatisme. Kata-kata itu menyebar di internet, memicu perdebatan sengit. Forum-forum diskusi diisi dengan ratusan komentar. Sebagian orang menulis dengan kagum, sebagian lagi dengan cemooh. Dunia akademik yang terbelah. Di universitas-universitas besar dunia, para ilmuwan mulai meneliti kembali laporan Rabbi Anwar. Tim dari Oxford dan Istanbul mengirim ekspedisi ke wilayah Darial Gorge. Mereka menemukan sisa-sisa struktur logam yang sama, besar, kokoh, dan nyaris tidak terpengaruh oleh waktu. Laporan awal menunjukkan hasil yang menguatkan penemuan Rabbi. Usia material tembok diperkirakan lebih dari 2500 tahun dengan lapisan logam besi bercampur tembaga, serupa dengan deskripsi dalam surah Al-Kahfi. Berita itu membuat sebagian ilmuwan terdiam. Tapi sebagian lain tetap menolak, mengatakan bahwa angka usia itu bisa saja hasil kesalahan pengukuran isotop logam kuno. Di kalangan arkeolog muda, muncul istilah baru, The Zulkarnain Hypothesis, hipotesis Zulkarnain, sebuah gagasan yang mencoba menjembatani antara teks suci dan bukti arkeologis. Namun, lebih dari sekadar penelitian, dunia kini membicarakan iman, reaksi dunia Islam. Sementara itu, di dunia Islam, berita tentang Rabbi Anwar disambut dengan haru dan kebanggaan. Jutaan orang membagikan kisahnya di media sosial. Di masjid-masjid besar dari Jakarta hingga Kairo, para khatib menyebut namanya dalam khutbah Jumat, menyebutnya sebagai contoh kebesaran hidayah Allah. Beberapa ilmuwan muslim menulis artikel akademik yang mendukung temuannya, menyebutnya sebagai mukjizat modern, tanda bahwa Al-Quran selalu relevan dengan sains dan zaman. Dr. Hamzah Al-Kurdi, seorang profesor geologi dari Turki, menulis, penemuan Rabbi Anwar bukan hanya tentang tembok, tapi tentang kebenaran Al-Quran yang tidak berubah oleh waktu. Ketika sains jujur, ia akan selalu kembali kepada Sang Pencipta. Bahkan Lembaga Penelitian Islam Internasional mengundangnya ke konferensi di Mekah, namun Rabbi menolak dengan halus. "Aku tidak ingin menjadi tokoh," katanya kepada Yusuf. "Cukuplah aku menjadi saksi." Ketenangan di tengah riuh dunia. Meski dunia gempar, Rabbi Anwar tetap hidup sederhana di desa itu. Ia masih mengajar anak-anak membaca dan menulis, masih sholat berjamaah di masjid kecilnya, masih menulis catatan setiap malam. Terkadang para wartawan datang jauh-jauh dari berbagai negara untuk menemuinya, tapi ia menolak diwawancara. "Apa yang harus kukatakan?" ujarnya lembut. "Kebenaran bukan milikku. Aku hanya menemukannya." Namun Yusuf memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam diri gurunya. Ketenangan yang begitu dalam. "Ustaz," tanya Yusuf suatu sore, "apakah Anda tidak takut? Dunia memperdebatkan Anda, sebagian bahkan mencaci maki." Rabbi tersenyum. "Aku pernah hidup dalam dunia yang penuh tepuk tangan, tapi hatiku kosong. Kini dunia boleh menertawakan, tapi hatiku penuh cahaya. Bukankah itu kemenangan yang sesungguhnya? Sebuah cahaya yang menyebar." Berbulan-bulan kemudian, buku Tembok Zulkarnain dan Kebenaran yang Tersembunyi diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ribuan orang dari seluruh dunia membacanya dan menulis surat kepada Rabbi. Sebagian menceritakan bahwa mereka menemukan kembali keyakinan mereka setelah membaca kisahnya. Rabbi Anwar hanya menjawab 1 dari setiap 10 surat, tapi dalam setiap balasannya ia menulis kalimat yang sama. "Jangan cari kebenaran untuk membuktikan diri. Carilah kebenaran untuk mengenal Tuhanmu. Karena ketika engkau mengenalnya, dunia tak lagi perlu membenarkanmu." Di suatu malam yang sunyi, saat ia duduk di serambi rumah,
Yusuf datang membawa radio tua. Suara penyiar terdengar samar tapi jelas. Rabi Anwar, ilmuwan asal Israel yang menjadi Muslim, kini disebut sebagai simbol perdamaian antara sains dan iman. Rabi tersenyum tipis, menatap langit penuh bintang. "Lihat, Yusuf," katanya pelan. "Dunia boleh gempar tapi di sini." Ia menepuk dadanya. Semuanya tenang. Musim gugur menyelimuti pegunungan Kaukasus dengan kabut tipis dan udara yang lembab. Daun-daun berwarna jingga menari tertiup angin, dan matahari sore tampak malu-malu di balik awan kelabu. Di jalan berbatu menuju lembah yang dulu ia teliti, langkah seorang lelaki tua terdengar perlahan namun pasti. Rambutnya telah memutih seluruhnya, janggutnya rapi, dan tongkat kayu di tangannya menopang tubuh yang rentat tapi masih berwibawa. Dialah Rabi Anwar, atau dahulu dikenal sebagai Rabuk Anawir, ilmuwan besar asal Yerusalem, kini hanya seorang hamba Allah yang mencari kedamaian. Setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia akademik dan sorotan media, ia memutuskan untuk kembali ke tempat yang mengubah hidupnya. Lembah besi, di mana tembok raksasa yang disebut Gerbang Zulkarnain, berdiri membisu di antara dua gunung. Kembali ke lembah besi. Perjalanan menuju lembah itu tak lagi mudah bagi tubuhnya yang tua. Yusuf Al-Kazani, murid sekaligus sahabat setianya, mendampinginya sepanjang jalan. Mereka melewati desa-desa kecil yang dulu menjadi pos penelitian. Banyak orang yang kini mengenal nama Rabi Anwar, bukan karena keilmuannya, tapi karena kisah hidayahnya. Ketika mereka tiba di lembah itu, suasana begitu hening. Tidak ada tim ilmiah, tidak ada peralatan canggih, hanya suara burung dan desir angin. Tembok raksasa itu masih berdiri, kokoh dan agung seperti dulu. Sebagian tertutup lumut dan batu, namun kekuatannya masih terasa. Rabi menatapnya lama, matanya bergetar. "Dulu aku memandangnya sebagai misteri dunia," katanya lirih. "Kini aku memandangnya sebagai tanda kebesaran Allah." Ia meminta Yusuf menyiapkan tikar kecil. Di atas tanah yang dingin itu, ia duduk bersila, membuka mushaf kecil yang sudah lusuh. Mushaf yang dulu diberikan Yusuf bertahun-tahun silam. Lembut ia mulai membaca surah yang paling ia cintai, Al-Kahfi. Suara tuanya bergetar, namun penuh ketenangan. Maka mereka tidak dapat mendakinya, dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi 97. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang perlahan memerah senja. Refleksi seorang pencari. "Yusuf," katanya perlahan, "aku menghabiskan separuh hidupku mencari bukti tentang Tuhan. Tapi semakin banyak yang kutemukan, semakin terasa bahwa semua ini bukan tentang bukti, melainkan tentang hati yang berserah." Yusuf hanya terdiam. Ia tahu, setiap kata yang diucapkan gurunya lahir dari perjalanan panjang, dari ruang laboratorium, perdebatan ilmiah, hingga doa di tengah malam. "Dulu aku percaya bahwa kebenaran harus dibuktikan dengan eksperimen," lanjut Rabi. "Namun kini aku tahu kebenaran sejati tak perlu dibuktikan. Ia cukup dihayati. Ia hidup di dalam dada orang-orang yang beriman." Ia mengusap air matanya, lalu tersenyum. "Aku datang ke sini sebagai ilmuwan, Yusuf. Tapi aku pulang sebagai hamba Allah." Senja di lembah itu. Matahari mulai tenggelam di balik gunung. Cahaya jingga keemasan memantul di permukaan logam tembok raksasa itu, membuatnya berkilau seperti terbakar cahaya langit. Rabi memandangnya dengan mata berbinar, seolah melihat sesuatu yang tidak lagi duniawi. "Aku pernah berpikir tembok ini adalah rahasia terbesar dunia," katanya pelan. Namun ternyata, rahasia yang lebih besar ada di dalam diri manusia, ketika ia menemukan Tuhan dalam hatinya. Ia kemudian menutup musyafnya, menatap Yusuf dengan tenang. "Jika suatu hari aku tak lagi ada, Yusuf, teruskanlah penelitian ini, tapi jangan pernah lupa, ilmu adalah jalan menuju iman, bukan pengganti iman." Yusuf menunduk, menahan haru. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan seorang guru, tapi wasiat dari seorang yang telah menemukan makna hidupnya, kematian yang damai. Malam itu, mereka bermalam di lembah itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan logam. Rabi Anwar duduk bersandar pada batu besar, menatap bintang-bintang di langit. Tangannya masih memegang mushaf kecil, terbuka di halaman terakhir surah Al-Kahfi. Ketika Yusuf terbangun menjelang subuh, ia menemukan gurunya masih dalam posisi yang sama, namun wajahnya tampak damai, tersenyum, seolah sedang tidur panjang tanpa beban dunia. Langit perlahan memerah, cahaya fajar menyinari wajah tua itu. Yusuf terisak, lalu berbisik,
Engkau telah menemukan apa yang kau cari. Ustaz, engkau telah sampai. Narasi penutup. Beberapa bulan kemudian, dunia kembali mendengar berita tentang Rabi Anwar. Bukan karena kontroversi, tapi karena kepergiannya yang tenang di lembah yang dulu ia temukan. Para ilmuwan, ulama, dan murid-muridnya mengenangnya sebagai ilmuwan yang menemukan kebenaran dengan akal, lalu mengimaninya dengan hati. Ia dimakamkan di kaki gunung, menghadap ke arah kiblat, tak jauh dari tembok logam yang dulu mengubah jalan hidupnya. Batu nisannya sederhana, hanya bertuliskan, Rabi Anwar, Rabuh Anawir, 1950-2025. Ia datang mencari kebenaran dengan akal, namun pulang dengan hati yang beriman.